Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Resapi Gereja Kristen Jawa Margetan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang ada dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan limpahkan, Tuhan berikan kepada kami semuanya. Engkau memperkenankan kami untuk bangun, Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan Engkau memberikan pengharapan kepada kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Bila pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, merenungkan sabda-Mu, Engkau berkati kami ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus kiranya selalu berkarya menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi ini diambilkan dari kitab Mazmur 130 ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah selama kita menjadi orang Kristen ada sebuah kerinduan yang mendalam akan Tuhan, seperti yang dirasakan oleh Daud. Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Adakah hari-hari kita selalu dalam sikap menanti-nantikan Tuhan? Atau sebaliknya, di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sakit hati, amarah kepada Tuhan, karena doa-doa yang kita panjatkan belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita merasakan kebosanan di dalam penantiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita belum mengalami penggenapan akan janji Tuhan. Namun jangan pernah berhenti untuk selalu berharap dan selalu menantikan kedatangannya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya yang tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kitab Habakuk 2 ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap menanti-nantikan Tuhan ada sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Dan itu merupakan bagian dari ibadah kita. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah sekedar saat kita membutuhkan pertolongannya. Ketika Tuhan menyembuhkan sakit yang kita derita, ketika Tuhan memulihkan perekonomian dalam keluarga kita, ketika Tuhan memberikan jodoh yang tepat bagi kita, dan mungkin masih banyak berkat-berkat yang boleh kita rasakan di dalam kehidupan ini. Tetapi kita menanti-nantikan Tuhan juga untuk kedatangannya kali yang kedua, untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Dalam masa-masa penantian inilah kita tetap harus hidup dalam sebuah ketaatan,
supaya ketika Tuhan datang, kedapatan hidup kita tidak bercacat celah. Menanti-nantikan membutuhkan waktu yang tidak singkat, terkadang lama, dan memerlukan ketekunan, memerlukan ketaatan, memerlukan sebuah kesabaran. Bapak Ibu, Tuhan pun sebenarnya sangat rindu untuk bertemu anak-anaknya. Seperti saat si bungsu kembali ke rumah, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Orang yang menanti-nantikan pasti memiliki kerinduan yang mendalam satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hati kita dipenuhi oleh kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan sendiri sangat rindu kepada anak-anaknya. Bukan hanya ingin bertemu, tetapi lebih dari itu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, biarlah waktu-waktu yang kita pakai, waktu-waktu yang kita gunakan untuk membangun kekaripan dengan Tuhan dan tetap menanti-nantikan Dia dengan penuh kesabaran. Jangan menyerah pada keadaan yang ada. Selamat pagi, selamat berjuang di dalam menantikan Tuhan dengan sabar dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur karena pagi ini Engkau memberikan firman. Biarlah firman ini akan senantiasa menjadi kekuatan kami, sehingga ketika kami menanti-nantikan Engkau, kami penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kesabaran, dan Engkau pun menolong kami semuanya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kehidupan kami. Dosa kesalahan mohon ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin.